Denmark, negara konstituen Kerajaan Denmark dan negara di Eropa Utara. Denmark adalah sebuah negara Nordik di Eropa Utara bagian selatan tengah. Negara ini adalah bagian metropolitan dan konstituen berpenduduk terbanyak di Kerajaan Denmark, sebuah negara kesatuan secara konstitusi yang di dalamnya terdapat Kepulauan Faroe dan Greenland di Samudra Atlantik Utara. Denmark Metropolitan adalah negara Skandinavia paling selatan. Terletak di sebelah barat daya dan selatan Swedia, di selatan Norwegia dan di utara Jerman. Dengannya berbagi sedikit perbatasan. Satu-satunya perbatasan darat Denmark. Kerajaan Denmark Bersatu terbentuk pada abad ke-8 sebagai kekuatan maritim yang mumpuni di tengah perjuangan menguasai Laut Baltik. Pada 1397, Denmark bergabung dengan Norwegia dan Swedia untuk membentuk Uni Kalmar, yang bertahan hingga perpecahan pada 1523. Kerajaan Denmark-Norwegia yang masih ada menghadapi serangkaian perang pada abad ke-17 berakibat pada penyerahan wilayah lebih jauh. Lonjakan gerakan nasionalis pada abad ke-19 dikalahkan dalam Perang Schleswig pertama tahun 1848. Adopsi konstitusi Denmark pada tanggal 5 Juni tahun 1849 mengakhiri monarki absolut dan memperkenalkan sistem parlementer saat ini. Negara pengekspor hasil pertanian yang maju pada paruh kedua abad ke-19. Denmark memperkenalkan reformasi sosial dan pasar tenaga kerja pada abad ke-20, yang membentuk basis model negara kesejahteraan saat ini dan memajukan ekonomi campuran. Denmark memilih netral selama Perang Dunia I. Kenetralan Denmark dilanggar pada Perang Dunia II dengan invasi cepat oleh Jerman pada April tahun 1940. Selama pendudukan, gerakan perlawanan muncul pada 1943, sementara Islandia menyatakan kemerdekaan pada 1944. Denmark dibebaskan setelah berakhirnya perang pada Mei tahun 1945. Pada 1973, Denmark bersama Greenland tetapi tidak dengan Kepulauan Faroe, menjadi anggota organisasi yang kini bernama Uni Eropa, tetapi opt-out tertentu, seperti mempertahankan mata uang asli Denmark, krone. Denmark adalah negara maju dengan standar hidup tinggi. Denmark adalah anggota pendiri NATO, Dewan Nordik, OECD, OSCE, dan PBB, dan bagian dari area Schengen. Denmark masih menjaga kedekatan ikatan politik, budaya, dan bahasa dengan tetangga Skandinavianya. Dengan bahasa Denmark sedikit saling memahami dengan bahasa Norwegia dan Swedia. Etimologi, asal-usul kata, Danmark, hubungan antara suku Den dengan Denmark dan sejarah penggabungan Denmark sebagai satu kerajaan masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat, Dan, berasal dari suku Den atau dari Dan sang raja legendaris di suku Den. Dua pendapat ini dirujuk dari kitab-kitab suku Den di Skandinavia, Yunani, dan Romawi seperti Ptolemes, Jordanes, dan Santo Gregorius dari Tuh serta literatur abad pertengahan seperti Adam dari Bremen, Beowulf, Widsith dan Putik Eda. Beberapa kitab menyatakan, Dan berasal dari suatu kata yang artinya tanah datar, atau dari bahasa Jerman tene artinya lantai pengirik, bahasa Inggris dan artinya gua, Sanskrit danus artinya gurun, mark berarti daerah hutan atau daerah perbatasan, mungkin karena berbatasan dengan hutan di selatan Keharyapatihan Schleswig, seperti halnya Mark dalam Finnmark, Telemark, dan Ditmarsken. Beberapa deskripsi awal tentang asal kata Denmark ditemukan dalam Chronicon Letrense abad ke-12, Sven Agesen, akhir 12 abad, Saxo Grammaticus, awal abad ke-13 dan Balada Erik pertengahan abad ke-15. Chronicon Letrense menjelaskan bahwa saat Kaisar Romawi Augustus melawan Denmark pada zaman Daud, Denmark pada saat itu terdiri dari 7 wilayah Jutlandia, Finn, Sjaelland, Mon, Falster, Lolland dan Skane yang dipimpin oleh Raja Yaper dari Uppsala. Dia punya 3 putra, Nori, Osten dan Dan dikirim untuk memimpin Sjaelland, Mon, Falster dan Lolland, yang dikenal dengan daerah Videslave. Saat orang Jutlandia melawan Kaisar Augustus mereka memanggil Dan untuk membantu mereka. Setelah menang, mereka menjadikannya Raja Jutlandia, Finn, Videslave dan Skane.
Sebuah dewan memutuskan untuk menamai negeri bersatu ini sebagai Danmark, Dania, dari nama raja baru mereka, dan menurut sejarawan Jordanes Danidi, asal bangsa di dari Goth, sejak tahun 551 diperkirakan menjadi penyebutan awal orang Denmark. Struktur pertahanan Dannevirke dibangun dalam beberapa tahap dari abad ketiga seterusnya, dan ukuran kecil usaha konstruksi itu pada 737 disumbangkan untuk munculnya Raja Denmark. Sejarah Denmark. Prasejarah. Berdasarkan penemuan arkeologis di Denmark, terlacak benda arkeologis pada periode antarglasial Im dari 130,000 sampai 110,000 sm. Denmark telah berpenduduk sejak sekitar 12.500 sm dan pertanian telah ada sejak 3.900 sm. Zaman perunggu Nordik 1,800 sampai 600 sm di Denmark ditandai oleh gundukan makam yang meninggalkan banyak penemuan, termasuk lur terompet purba tanpa lubang, dan kereta tempur Surya Trundoleng. Selama zaman besi pra-Romawi 500 sm 1m penduduk asli mulai bermigrasi ke selatan. Meskipun orang Denmark pertama datang antara zaman besi pra-Romawi dan zaman besi Germania di zaman besi Romawi 1-400 AD. Provinsi Romawi memelihara jalur perdagangan dan hubungan dengan suku-suku asli di Denmark, dibuktikan dengan penemuan koin Romawi di Denmark. Bukti pengaruh budaya Celt yang kuat, terlacak dari periode ini di Denmark dan sebagian besar Eropa Barat Laut dan merupakan bukti pendukung dalam penemuan Ketel Gundestrup. Penduduk Denmark pertama datang dari sebelah timur Kepulauan Denmark, Sjælland, dan Skane. Mereka menggunakan bahasa Jermanik Utara kuno. Menurut para sejarawan, sebelum mereka datang sebagian besar Jutlandia dan kepulauan di sekitarnya dihuni oleh suku Jutlandia, keturunan penduduk yang dikenal dari sumber-sumber sejarah kuno, seperti Tacitus dan Ptolemes. Sebagian besar orang Jutlandia dikenal sebagai orang Angel dan orang Sakson. Mereka lalu diundang Inggris sebagai prajurit bayaran oleh Raja Britania bernama Vortigern dan diberikan wilayah tenggara dari Kent yaitu Pulau White, dan mereka menetap. Lalu budaya mereka terserap atau hilang karena invasi Angel dan Sakson, yang membentuk Anglo-Sakson. Populasi Jutlandia yang tersisa berasimilasi dengan suku Den. Zaman Viking, antara abad ke-8 hingga 10, bangsa Denmark dikenal sebagai Viking. Bersama dengan orang Norwegia dan Swedia, mereka melakukan kolonisasi, berlomba dan berdagang di semua bagian Eropa. Pertama kali penjelajah Viking menemukan Islandia melalui kecelakaan pada abad ke-9, melalui jalur kepulauan Faroe, Foroyar, dan akhirnya menemukan Finland, tanah anggur, yang kini juga dikenal sebagai Newfoundland. Selama beberapa waktu bangsa Viking juga menaklukkan bagian Inggris, yang dikenal sebagai Danelaw, Irlandia dan Prancis, memberi nama ke bagian Normandia di Prancis. Seperti yang ditegaskan oleh Batu Jeling, bangsa Denmark bersatu dan dikristenkan sekitar 965 oleh Harald Bluetooth, Raja Denmark kedua yang diakui. Denmark abad pertengahan, melampaui abad pertengahan tinggi dan akhir. Raja Denmark menguasai Skaneland, Skane, Halland dan Blekinge, Estonia, Denmark, seperti Kadipaten Schleswig dan Holstein di Jerman Utara. Pada 1397, Denmark memasuki persatuan Kalmar dengan Norwegia dan Swedia. Finlandia merupakan negara-negara Skandinavia bersatu yang menjaga kepentingan negeri masing-masing, dan berlangsung hingga Swedia berkobar pada 1523. Reformasi Protestan tiba di Skandinavia pada tahun 1530-an dan menyusul Perang Saudara Perseteruan Pangeran. Denmark masuk Luteranisme pada tahun 1536. Lalu pada tahun itu, Denmark memasuki persatuan dengan Norwegia dan koloninya. Sejarah modern. Selama 2,5 abad perang dengan Swedia, menyusul Skaneland diserahkan ke Swedia dalam perjanjian Roskilde pada 1658, dan persatuan Denmark-Norwegia bubar dengan perjanjian Kiel pada tahun 1814, saat Norwegia memasuki persatuan baru dengan Swedia, yang berlangsung hingga tahun 1905. Denmark menjaga koloni di Islandia, Kepulauan Faroe, Foroyar, dan Groenland. Terpisah dari koloni Nordik, Denmark menguasai India. Denmark Tranquebar di India,
dari tahun 1620 hingga tahun 1869. Pantai Emas Denmark Ghana, dari 1658 hingga tahun 1850. Dan Hindia Barat Denmark Kepulauan Virgin Amerika Serikat, dari 1671 hingga 1917. Gerakan liberal dan nasional Denmark mendapatkan momentum pada tahun 1830-an, dan setelah revolusi 1848 Eropa Denmark menjadi monarki konstitusional pada tanggal 5 Juni tahun 1849. Setelah Perang Schleswig Kedua, bahasa Denmark, Slesvig pada tahun 1864. Denmark dipaksa menyerahkan Schleswig-Holstein kepada Prusia dalam sebuah kekalahan yang meninggalkan bekas mendalam pada identitas nasional Denmark. Setelah peristiwa ini Denmark mengambil kebijakan netral. Sebagai akibatnya Denmark tetap netral dalam Perang Dunia I. Setelah kekalahan Jerman, kekuatan Versailles menawari kembalinya kawasan Schleswig-Holstein yang saat itu bagian Jerman kepada Denmark. Takut akan irredentisme, Denmark menolak mempertimbangkan kembalinya wilayah itu dan bersikeras pada plebisit yang berkaitan dengan kembalinya Schleswig. Kedua plebisit Schleswig terjadi berturut-turut pada tanggal 10 Februari dan tanggal 14 Maret. Pada tanggal 10 Juli tahun 1920, setelah plebisit dan penandatanganan oleh Raja pada tanggal 9 Juli di dokumen persatuan kembali, Schleswig Utara, Sonderjylland, diberikan pada Denmark. Lalu menambahkan 163.600 penduduk, dan 3.984 km persegi. Hari persatuan itu, Genforeningsdag, diperingati pada tanggal 15 Juni tiap tahun di Valdemarsdag. Meski tetap melanjutkan netral, Denmark diserang oleh Jerman Operasi Weserubung pada tanggal 9 April tahun 1940. Meski diberi kekuasaan mandiri, yang berakhir pada tahun 1943, karena gerakan perlawanan yang memuncak Denmark tetap diduduki secara militer sepanjang PD2. Akibat simpati Denmark kepada sekutu amat kuat, 1.900 polisi Denmark ditahan Gestapo dan dengan pengawalan dikirim untuk diinternir di Buchenwald. Selama perang, Islandia menyatakan kemerdekaan dan pada tahun 1948 Kepulauan Faroe mendapatkan kekuasaan dalam negeri. Setelah perang, Denmark menjadi salah satu anggota pendiri PBB dan NATO dan pada tahun 1973, bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa kemudian, Uni Eropa. Pada tahun 1979, Groenland mendapatkan kekuasaan dalam negeri. Bahasa Denmark adalah bahasa nasional de facto Denmark. Bahasa Faroe dan Greenland masing-masing adalah bahasa resmi Kepulauan Faroe dan Greenland. Bahasa Jerman adalah bahasa minoritas yang diakui di wilayah bekas County Jutland Selatan, sekarang bagian dari wilayah Denmark Selatan, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jerman sebelum Perjanjian Versailles. Bahasa Denmark dan Faroe termasuk dalam cabang bahasa Indo-Eropa Germanik Utara, Nordik bersama dengan bahasa Islandia, Norwegia, dan Swedia. Ada tingkat kejelasan timbal balik yang terbatas antara Denmark, Norwegia, dan Swedia. Bahasa Denmark lebih jauh hubungannya dengan bahasa Jerman, yang merupakan bahasa Germanik Barat. Bahasa Greenland atau Kalaallisut adalah bahasa Inuit, dan sama sekali tidak berhubungan dengan bahasa Denmark. Sebagian besar, 86% orang Denmark berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, umumnya dengan tingkat kemahiran yang tinggi. Bahasa Jerman adalah bahasa asing kedua yang paling banyak digunakan, dengan 47% melaporkan tingkat kemahiran percakapan. Denmark memiliki 25.900 penutur asli bahasa Jerman pada tahun 2007, kebanyakan di wilayah Jutlandia Selatan. Budaya Denmark berbagi ikatan budaya dan sejarah yang kuat dengan tetangganya di Skandinavia, Swedia dan Norwegia. Ini secara historis menjadi salah satu budaya paling progresif secara sosial di dunia. Pada tahun 1969, Denmark adalah negara pertama yang melegalkan pornografi dan pada tahun 2012, Denmark mengganti undang-undang partner terdaftar
yang telah menjadi negara pertama yang diperkenalkan pada tahun 1989 dengan pernikahan netral gender, dan mengizinkan pernikahan sesama jenis dilakukan di gereja Denmark. Kesederhanaan dan kesetaraan sosial adalah bagian penting dari budaya Denmark. Dalam sebuah studi tahun 2016 yang membandingkan skor empati dari 63 negara, Denmark menempati peringkat keempat di seluruh dunia yang memiliki empati tertinggi di antara negara-negara Eropa yang disurvei. Olahraga. Olahraga nasional adalah sepak bola, dengan lebih dari 320.000 pemain di lebih dari 1.600 klub. Denmark lolos 6 kali berturut-turut untuk kejuaraan Eropa antara 1984 dan 2004, dan dinobatkan sebagai juara Eropa pada tahun 1992. Prestasi penting lainnya termasuk memenangkan Piala Konfederasi pada tahun 1995 dan mencapai perempat final Piala Dunia 1998. Pesepak bola Denmark terkenal termasuk Allan Simonsen, dinobatkan sebagai pemain terbaik di Eropa pada tahun 1977. Peter Schmeichel dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia pada tahun 1992 dan 1993, serta Michael Laudrup dinobatkan sebagai pemain Denmark terbaik sepanjang masa oleh Persatuan Sepak Bola Denmark. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.